Jadi menurut saya ini harus dikoreksi ya. MK ini selama ini malpraktek nih, saya garis bawain malpraktek. Bagaimana malpraktek Mahkamah Konstitusi ini telah menimbulkan kerusakan-kerusakan yang bahkan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri tidak dia pikir gitu loh. Jadi sekali lagi kita punya problem ketatanegaraan ya, kalau dibilang ada sesuatu yang tidak baik itu adalah Mahkamah Konstitusi. Terlalu lama Mahkamah Konstitusi ini dibiarkan kebablasan melampaui wewenangnya, dan kan itu harus dikoreksi. Ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menangkan tidak diprotes. Putusan 90 misalnya, disambut dengan gembira. Tapi putusan yang ini karena tidak disukai, langsung dihadap. Saya kira kita sambut dengan gembira itu kemarin putusan nomor 90, senang. Kalau enggak tidak bisa mencalonkan diri. Itu wapres terpilih pada saat sekarang tidak bisa. Tapi jasa Mahkamah Konstitusi, sekarang jadi dipersoalkan. Saya mau mengingatkan kita semua, kita bersama, bahwa menurut konstitusi, pembuatan undang-undang itu merupakan wilayahnya DPR. Itu sangat jelas pada pasal 20, 20A, 21, sangat jelas bahwa lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang itu adalah DPR bersama pemerintah. Betul, DPR punya kewenangan bentuk undang-undang, tapi pada saat yang sama Undang-Undang Dasar memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjudicial review undang-undang yang dilahirkan oleh DPR itu. Dan itu kewenangan konstitusional. Oleh karena itu, mengapa kita koreksi ini? Mengapa perubahan undang dasar ini dilakukan? Karena pada masa pemerintahan Soeharto, kekuasaan pembentukan undang-undang tidak bisa diganggu. Jadi saat itu, apapun keputusan DPR dan Presiden mengenai undang-undang tidak bisa diganggu-gugat. Dan itu dilarang. Dan apa yang terjadi? Rusak negara kita. Strukturnya rusak. Demokrasinya rusak. Karena dianggap DPR itu adalah representasi kedaulatan rakyat, tidak bisa diganggu-gugat. Nah, saya kira ini pengalaman ketatanegaraan kita yang kita koreksi mulai reformasi, khususnya perubahan Undang-Undang Dasar itu. Kita semua tolong ingat bahwa menurut konstitusi kita yang tadi diulang-ulang oleh Bang Hamdan Zulfa, pembuat undang-undang itu namanya DPR bersama dengan Presiden. Dan dua lembaga yang dipilih oleh rakyat adalah Presiden dan DPR. MK nggak pernah dipilih. Kalau kemudian MK mengkoreksi misalnya ada kesalahan-kesalahan, iya sesuai dengan bidangnya. Tapi pembuatan undang-undang jangan MK yang menulis. Kebablasan bos, keblinger. Ya, kembalikan kepada DPR. Titik. Iya, jadi gini, itu teori lama yang dipakai Kodari itu. Itu tulisan Hans Kelsen di awal abad 20. Di awal abad 20 itu Kelsen menyatakan bahwa dia hanya negatif legislator. Itu awal abad 20. Di seluruh dunia tidak ada lagi yang memakai itu. Karena ada keperluan dalam perkembangan ketatanegaraan, MK harus masuk untuk memberikan koreksi. Tidak ada juga dalam Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi kewenangannya hanya menolak atau menerima. Selesai, tidak ada. Undang-Undang Dasar hanya mengatakan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kan itu isinya. Bagaimana mengujinya itu? Siapa yang paling tahu tentang penafsiran menguji? Ya kembalikan kepada MK. Karena MK itulah the sole agent of Constitution. Jadi dia the sole interpreter. Interpretasi terakhir ada di Mahkamah Konstitusi, maknanya itu. Siapa bilang bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menolak menerima? Dari mana? Undang-Undang Dasar tidak mengatur itu, dan tidak ada. Undang-Undang Dasar hanya mengatakan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, pandangan negatif legislator hanya mengatakan yes or no itu pandangan awal abad 20, udah lama ditinggalkan, tidak ada lagi yang pakai di mana-mana seluruh dunia. Kalau memang begitu, kenapa MK sendiri pada hari ini malah kemudian menulis angka-angka gitu, yang pada tahun 2005 notabene dia sendiri menyatakan untuk menolak. Jadi kontradiksi-kontradiksi itu juga kuat di Mahkamah Konstitusi ya. Tapi poin saya adalah berhentilah Mahkamah Konstitusi untuk menulis pasal-pasal. Jaga judicial review. Anda cukup sampai pada titik menerima atau menolak. Kalau menerima adanya judicial review, kembalikan kepada DPR. Biar DPR yang menulis undang-undang. Jangan Anda menulis. Betul. Sekali lagi, DPR dan Presiden diberi kewenangan untuk membentuk undang-undang. Tapi Undang-Undang Dasar juga memberikan kewenangan untuk mereview undang-undang yang dibentuk oleh DPR itu, bisa membatalkan atau meluruskannya agar sesuai dengan norma konstitusi. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya kira sudah lebih udah berapa ya, dari tahun 2003 sampai sekarang ini, putusan Mahkamah Konstitusi itu sebagian besar dan pada umumnya diterima dengan baik tanpa direspon seperti pada saat sekarang ini, dan bahkan banyak disambut dengan gembira
walaupun oleh tadi Bung Kodari ya menambah-nambah merumuskannya kan banyak ya, termasuk putus 90 misalnya, dan putusan mengenai hak memilih tahun 2014 bukan 1-2, itu banyak sekali putus seperti itu dan diterima dengan normal, dengan biasa, dan itu dianggap sebagai putusan yang paling akhir. Jadi kita berkonstitusi itu adalah menghormati konstitusi, dan penafsir paling akhir konstitusi kalau ada perbedaan pandangan itu ada pada Mahkamah Konstitusi. Itu cara pandang sistem ketatanegaraan atau sistem negara yang berdasarkan hukum dan konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan sebuah perdebatan yang cukup sengit ya di sebuah acara di televisi antara Mr. Q atau tukang survei bayaran nih, Mr. Q Muhammad Kodari dengan mantan ketua Mahkamah Konstitusi ya, Hamdan Zulfa. Mereka berdua memperdebatkan ya soal keputusan MK kemarin, bagaimana memberatkan lah ibaratnya ya, merugikan koalisi Kim Plus Plus yang nyata-nyata didukung penuh oleh seorang surveyor Muhammad Kodari, dan ya nyatanya kemarin keputusan 90 nggak protes, tapi sekarang putusan 60 ini karena merugikan rombongannya ya, protes habis. Dan yang di sini yang perlu digarisbawahi ya, Muhammad Kodari menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK telah melakukan malpraktek hukum tentunya, karena yang dibahas masalah hukum bukan masalah kesehatan ya. Di sini Mr. Q menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK telah melakukan malpraktek dan telah kebablasan, dan langsung disanggah oleh mantan ketua MK Bung Profesor Hamdan Zulfa ya. Diketahui kalau Profesor Hamdan Zulfa ini adalah menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi pada periode 2013-2015 di masa pemerintahan Pak SBY hingga pemerintahan Pak Jokowi ya. Nah, di 2014-2015-nya pemerintah Pak Jokowi. Di sini Profesor Hamdan Zulfa benar-benar membuat Mr. Q ini tertekuk malu. Masalahnya Muhammad Kodari ini menjelaskan bahwa itu aturan-aturan lama, bahwa DPR dan Presiden yang berhak membuat undang-undang dan tanpa persetujuan MK hanya menyetujui atau tidak menyetujui itu saja. Tetapi Profesor Hamdan Zulfa di sini menjelaskan bahwa tidak cuma itu. Oke, betul, yang berhak membuat undang-undang itu DPR dan Presiden. Tetapi menurut negara yang menganut hukum konstitusi, puncak terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi yang menyetujui atau tidak menyetujui undang-undang tersebut, bahkan bisa menambahkan sesuai dengan norma. Di situ ada menambahkan sesuai dengan norma. Ingat, jadi tidak hanya mengesahkan atau tidak mengesahkan undang-undang tersebut, tetapi bisa meluruskan isi undang-undang tersebut. Itu yang dijelaskan oleh Profesor Hamdan Zulfa ya. Kita tahulah seorang profesor dan mantan ketua Mahkamah Konstitusi, ilmunya yang nggak diragukan lagi, apalagi ilmu tentang hukum konstitusi. Beda dengan Bung Kodari yang tukang survei, tetapi seolah-olah mengetahui semua persoalan yang ada di Indonesia ini, seolah-olah tahu semua lah, kayak kakek segala tahu ya kalau dalam sebuah film. Dan ini dibantah mentah-mentah oleh Profesor Hamdan Zulfa, dan Profesor Hamdan Zulfa kan kapasitasnya tidak diragukan lagi. Dan tetap saja Mr. Q ini ya ngeyel dengan argumennya lah, sesuai dengan karakternya. Tetapi Prof. Hamdan Zulfa menyikapinya ya dengan santai, dengan rileks. Ya orang-orang yang berilmu itu menyikapi orang-orang yang ngomongannya ngawur itu ya enak, mantap gitulah, tidak bimbang, argumentasinya juga jelas dan berbobot, dan tentu berisi dengan ilmu-ilmu di situ.
Dan ya kita bisa simpulkan bahwa M. Kodari atau Mr. Q ini di podcast di acara tersebut benar-benar tertekuk malu oleh Profesor Hamdan Zulfa. Bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, silahkan tulis komentar-komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Camp TV Channel. Salam waras.